Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Jumpa lagi dengan saya, Bunda Mira. Seperti biasa lagi ada di dapur, dan kali ini saya mau goreng ikan. Dan juga akan memasak beberapa menu sederhana lainnya. Karena ini sudah sore, jadi aku harus memasak untuk hidangan makan malam nanti. Ini ikan yang saya mau goreng adalah ikan bandeng kecil. Karena ukurannya kecil, jadi saya akan menggorengnya sampai benar-benar crispy nantinya supaya bisa dimakan sampai ke tulang-tulangnya. Sebenarnya ikan ini rencananya saya mau keringkan, tapi karena cuacanya tidak mendukung, jadi saya taruh aja di kulkas dan langsung saya goreng seperti sekarang ini. Tapi sebelum saya goreng, saya mau kasih bumbu dulu. Bumbunya adalah perasan jeruk nipis dan juga masako. Jadi aku harus aduk-aduk dulu sampai semua bumbunya tercampur rata. Kemudian nanti akan saya diamin dulu, tidak langsung saya goreng. Sambil menunggu bumbu ikannya meresap, ini aku mau beres-beresin tempatnya. Dan ini juga aku tambahkan 2 potong ikan layang, karena Pak suami biasanya tidak suka makan ikan bandeng. Jadi saya tambahkan ikan layang untuk digoreng juga untuk Pak suami. Jadi ini bumbunya saya aduk sampai rata, dan sisa ikan yang belum digoreng ini akan saya buangin airnya dulu, kemudian saya simpan kembali di dalam kulkas untuk digoreng besoknya lagi. Sambil menunggu bumbu meresap di ikan, ini saya mau buat sambal dulu. Ini aku mau buat sambal tomat terasi. Jadi aku mau buat sambal tomat terasi sebagai pelengkapnya nanti teman-teman. Karena sepertinya ikan goreng tanpa sambal itu rasanya itu berbeda. Rasanya lebih enak kalau ada sambalnya. Dan anak-anak sangat suka dengan ikan goreng yang dipasangkan dengan sambal. Nah ini teman-teman, aku mau panasin dulu minyaknya. Sambil menunggu minyak panas, ini aku mau buangin dulu tangkai daripada cabenya ini. Dan juga ini sudah aku siapkan terasi, tapi aku tidak menggunakan terasi ABC, ini aku menggunakan terasi udang biasa. Dan sambalnya ini teman-teman, aku juga mau tambahkan bawang merah dan bawang putih secukupnya saja. Jadi aku mau ngirisin bawang merah dan bawang putihnya dulu. Karena aku tidak menyiapkan bawang yang sudah dikupas di kulkas ya, jadi aku baru mau kupasin bawangnya sekarang teman-teman. Jadi proses masaknya ini agak lambat, agak ribet karena semuanya baru aku kerjakan sekarang. Mulai dari kupas bawang, ngirisin tomatnya. Jadi prosesnya itu agak lama ya teman-teman. Nah ini minyaknya sudah panas, aku cemplungin bawangnya yang juga tadi sudah aku belah-belah dan sudah dicuci. Dan ini aku menggunakan tomat keriting teman-teman. Tomatnya itu cepat sekali matang, beda dengan tomat buah yang kulitnya agak tebal. Jadi sambil menunggu tomatnya matang, ini aku beresin sedikit yang ada di depan kompor. Aku kembalikan ke dalam lemari bumbu yang sudah selesai aku gunakan seperti merica dan mie. Karena hari ini saya tidak masak mie, jadi mie ini akan kusimpan di tempat lain. Nah ini di depan kompor aku ini sudah sangat penuh sekali. Jadi sekarang itu sudah hampir maghrib, sudah semakin sore teman-teman. Ini kucing aku lagi santai di atas kursi. Dan sekarang tomatnya juga sudah matang, jadi tinggal diangkat, kemudian lanjut mau diulek-ulek. Oh ya, ini terasinya itu belum aku goreng ya teman-teman, supaya terasinya itu tidak hangus, tidak hancur.
Jadi nanti setelah tomatnya halus baru aku tambahkan terasinya karena mau digoreng ulang kembali juga. Nah ini teman-teman, tomatnya sudah langsung aku mau ulek sama bawangnya. Biar semuanya halus dan tak lupa juga aku tambahkan sedikit masako lagi. Supaya nanti itu rasanya lebih enak. Nah ini dia tomatnya sudah halus. Sekarang aku tambahkan terasinya. Aku ulek sampai halus. Kemudian lanjut aku tumis kembali. Supaya kadar airnya itu berkurang. Karena tomat keriting ini banyak mengandung air. Jadi lebih enak kalau ditumis kembali supaya agak kental sedikit. Sambil menunggu sambalnya selesai, sambil menunggu sambalnya matang, ini lanjut aku mau masak sayur. Ini aku masak sayur apa ya namanya ini, terong lalap, terong yang kecil-kecil. Tapi aku mau masaknya dengan kelor. Dan ini dia sambalnya sudah jadi teman-teman, sudah aku angkat dan kemudian penggorengannya langsung aku mau cuci dan aku simpan. Karena saya mau menggoreng ikan, tapi aku tidak menggunakan penggorengan itu. Aku akan menggunakan penggorengan lain yang anti lengket. Karena aku tidak ingin ikannya itu lengket di wajah nantinya. Nah ini aku panasin dulu penggorengannya. Sambil menunggu minyaknya panas, ini aku mau lanjutin pekerjaanku yang tadi, yakni motong-motongin terongnya. Ini terongnya ada yang aku kupas, ada juga yang tidak aku kupas. Langsung aku potongin aja, aku belah-belah sampai ukurannya agak kecil-kecil. Nah ini terongnya sudah jadi, sudah selesai, aku potong. Dan sekarang aku ambilin kelor yang aku simpan di kulkas kemarin, masih ada. Karena airnya belum mendidih jadi sayurnya belum aku cemplungin. Tapi sepertinya minyaknya ini sudah panas. Jadi sekarang ikannya yang duluan aku goreng. Sambil menunggu ikannya matang, ini air di pancinya sudah mendidih dan sayurnya pun siap dicemplungin. Supaya kompor aku tidak terlalu penuh teman-teman. Jadi ini sambalnya aku pindahin dulu ke meja makan yang super berantakan ini. Karena anak-anak tadi mainnya di sini. Jadi aku beres-beresin dulu mejanya sebelum aku taruh sambalnya. Karena anak-anak itu kalau datang itu sembarang saja ditaruhnya di atas meja. Padahal mejanya ini sangat kecil. Dan itu dia Pak suami sudah pulang. Anaknya sudah duluan masuk bawa gorengan. Jadi saat dia pulang itu dia tertawa lucu karena baju yang dicarinya beberapa hari yang lalu ternyata ketinggalan di rumah saudara ipar. Dia tertawa lucu karena telah membuat aku susah selama beberapa hari mencarinya. Bahkan semua isi lemari sudah aku bongkar, ku acak-acak untuk mencari baju itu, tapi ternyata tidak ketemu. Bahkan lemari pakaian anak sulung pun saya bongkar. Saya kira siapa tahu saya menaruhnya di situ, ternyata tidak ada. Dan itu yang membuat dia tertawa karena ternyata dia sendiri yang menyimpannya di tempat lain, baru datang ke rumah mencarinya keliling. Akhirnya saya yang repot kiri kanan. Dan si adik menertawakannya sambil berdiri di samping lemari tadi. Karena dia bilang bapaknya sudah pelupa walaupun dia belum terlalu tua. Nah ini teman-teman, saya kembali lagi ke depan kompor. Karena ternyata sayurnya ini sudah siap. Dan sudah siap untuk dihidangkan. Ini aku mau angkatin dulu sayur kelornya, aku pindahkan ke mangkok. Karena di sebelah sana itu sepertinya ikannya juga sudah hampir matang. Jadi tinggal aku bolak-balik sedikit lagi, baru kemudian ikannya diangkat. Karena aku memang mau menggorengnya agak crispy supaya bisa dimakan sampai ke tulang-tulangnya. Karena tulangnya ini sangat lunak karena ikannya masih kecil teman-teman.
Jadi karena ikannya belum matang, aku buatin teh dulu untuk Pak suami. Nah, ini dia ikannya sudah matang dan siap aku angkat. Ini aromanya sudah sangat menggugah selera. Makanan ini sangat sederhana teman-teman. Seperti inilah makanan kami di pedesaan. Makan apa adanya, kadang-kadang tidak terlalu banyak memakai bumbu. Yang penting sudah ada lauk, sayur, dan nasi. Dan ada tomat dengan cabai dan garam, itu sudah cukup. Seperti inilah makanan kami yang sederhana ini teman-teman. Hanya sayur bening daun kelor dan ikan goreng dan juga sambal. Nah teman-teman, karena semuanya sudah selesai, maka sekian dulu video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.